Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Tuti Rastuti SHMH selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Kompetisi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Vidya Riana Junisa dengan NPM 211000091 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bab 9, subbab 4, poin 1 dan poin 2 tentang pelaksanaan putusan KPPU. Putusan KPPU merupakan salah satu sumber penting dalam hukum persaingan usaha di Indonesia karena merupakan bentuk implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, maka sudah sangat wajar apabila dalam ketentuannya bahwa setiap putusan komisi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dimintakan penetapan eksekusi atau fiat eksekusi dari pengadilan negeri. Hal ini dapat diartikan bahwa kekuatan dan pelaksanaan putusan tersebut berada di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Mekanisme fiat eksekusi ini dapat menepis anggapan tentang terlalu luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh KPPU. Ada pendapat yang mengatakan bahwa dengan diberikannya wewenang melakukan kewenangan rangkap sebagai penyelidik, penuntut, sekaligus hakim kepada KPPU akan berakibat KPPU menjadi lembaga yang superpower, seolah-olah tanpa kontrol. Hal ini tidak sepenuhnya benar karena walaupun KPPU punya kewenangan yang sangat besar dalam menyelesaikan perkara, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ada lembaga lain yang mengontrol wewenang itu dalam bentuk pemberian fiat eksekusi, yaitu pengadilan negeri. Selanjutnya akan membahas mengenai poin yang pertama, yaitu beberapa macam tanggapan pelaku usaha terhadap putusan KPPU. Terhadap putusan KPPU terdapat 3 kemungkinan. Yang pertama, pelaku usaha menerima keputusan KPPU dan secara sukarela melaksanakan sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU. Pelaku usaha dianggap menerima putusan KPPU apabila tidak melakukan upaya hukum dalam jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan keberatan yang tercantum dalam pasal 44 ayat 2. Selanjutnya, dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan mengenai putusan KPPU, pelaku usaha wajib melaksanakan isi putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU. Dengan tidak diajukannya keberatan, maka putusan KPPU akan memiliki kekuatan hukum yang tetap, sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan terhadap putusan tersebut dimintakan fiat eksekusi kepada pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua, pelaku usaha menolak putusan KPPU dan selanjutnya mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri. Dalam hal ini, pelaku usaha yang tidak setuju terhadap putusan yang diajukan oleh KPPU, maka pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tersebut. Selain menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tata cara pengajuan keberatan mengikuti juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005. Yang ketiga adalah pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, namun menolak melaksanakan putusan KPPU. Apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun tidak juga mau melaksanakan putusan KPPU dalam jangka waktu 30 hari, maka KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, putusan KPPU akan dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya yang poin kedua yaitu upaya hukum oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang tidak menerima keputusan komisi dapat mengajukan upaya keberatan ke pengadilan negeri dalam tenggat waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan komisi. Upaya hukum tersebut diajukan ke pengadilan negeri tempat kedudukan hukum tempat usaha dari pelaku usaha, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Junto pasal 2 ayat 1 Perma Nomor 3 Tahun 2005.
Pengadilan negeri harus memeriksa keberatan tersebut dalam waktu 14 hari terhitung sejak diterimanya keberatan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan negeri, maka pengadilan negeri wajib memberikan putusan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak dimulainya pemeriksaan keberatan. Selanjutnya ada mekanisme pengajuan keberatan putusan KPPU. Yang pertama adalah adanya prosedur keberatan. Prosedur keberatan ini dimulai dengan adanya harus dilakukan pendaftaran keberatan yang diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan didaftarkan kepada kepanitraan pengadilan negeri yang bersangkutan. Nomor registrasi keberatan mempunyai nomor dan kode khusus yang dibedakan dari perkara perdata pada umumnya. Kode perkara tersebut adalah nomor perkara, garis miring KPPU, garis miring tahun singkatan pengadilan negeri yang memeriksa. Setelah keberatan didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Perma nomor 3 tahun 2005, menentukan bahwa pelaku usaha yang mengajukan keberatan harus memberikan salinan keberatan kepada KPPU. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada KPPU untuk mempelajari hal-hal yang menjadi keberatan dari pelaku usaha tersebut, sehingga ketika di persidangan, KPPU sudah menyiapkan jawaban dan bukti-bukti yang diperlukan sehingga persidangan diharapkan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Ketentuan ini mirip dengan prosedur hukum acara perdata yang menentukan bahwa setelah gugatan penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka salinan gugatannya akan dikirimkan kepada tergugat. Ketentuan ini bertujuan selain sebagai pemberitahuan adanya gugatan, juga berfungsi juga menjelaskan kepada tergugat tentang duduk perkara serta untuk kepentingan pembelaan tergugat. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa keberatan terhadap putusan KPPU. Mengenai penunjukan majelis hakim ini, sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Perma nomor 3 tahun 2005, menentukan agar Ketua Pengadilan Negeri sedapat mungkin menunjuk hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang hukum penyelesaian usaha. Namun demikian, tidak ada yang menjelaskan lebih lanjut mengenai ukuran cukup pada kalimat tersebut, serta bagaimana dalam suatu pengadilan negeri tidak ada hakim yang mempunyai pengetahuan tersebut. Selanjutnya ada kedudukan pengadilan negeri dalam memeriksa perkara keberatan. Tugas pengadilan negeri dalam memeriksa masalah keberatan adalah menilai kembali putusan KPPU dengan mempertimbangkan fakta dan penerapan hukumnya. Kedudukan pengadilan negeri dalam hal ini menyerupai kedudukan pengadilan tinggi dalam menangani masalah banding dan memeriksa kembali perkara dari awal baik mengenai fakta maupun penetapan hukumnya. Oleh karena itu, pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU dapat dikatakan seolah-olah sebagai pemeriksaan banding karena menurut Perma nomor 3 tahun 2005 dalam pasal 5 ayat 4 menyebutkan bahwa pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam hal majelis hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Selanjutnya tentang pemeriksaan tambahan, dilakukannya pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan diatur dalam bab 4 Perma nomor 3 tahun 2005. Majelis hakim yang memeriksa perkara keberatan mempunyai wewenang untuk menentukan perlu tidaknya diadakannya pemeriksaan tambahan. Apabila dipandang perlu, maka KPPU diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan tersebut. Perintah tersebut harus memuat alasan mengapa pemeriksaan tambahan perlu dilakukan. Hal-hal apa saja yang diperlukan, serta waktu yang dipergunakan mengingat adanya time frame yang ketat dan dalam penyelesaian perkara keberatan. Pemeriksaan tambahan dilakukan hanya untuk bukti-bukti yang ada dalam berkas perkara dalam putusan yang telah diputuskan oleh KPPU. Namun, apabila majelis hakim merasa kurang jelas sehingga menganggap perlu dilakukannya pemeriksaan tambahan, maka KPPU akan melakukan pemeriksaan tambahan dengan menyebutkan hal-hal yang harus diperiksa oleh KPPU. Dalam hal dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan oleh hakim ditangguhkan setelah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan tambahan. Maka sidang pemeriksaan keberatan dilanjutkan selambat-lambatnya 7 hari setelah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan tambahan. Selanjutnya yang terakhir adalah putusan pengadilan terhadap upaya keberatan.
Putusan pengadilan negeri pemeriksaan perkara keberatan dapat berupa yang pertama, menguatkan putusan KPPU. Pengadilan negeri berpendapat bahwa majelis KPPU telah benar dalam memeriksa perkara, baik berkenaan dengan fakta maupun penerapan hukumnya. Sehingga majelis hakim pengadilan negeri berpendapat sependapat dengan putusan majelis KPPU. Putusan pengadilan negeri yang menguatkan putusan majelis KPPU tidak merubah tentang terhadap apa yang telah diputuskan oleh KPPU. Yang kedua adalah membatalkan putusan KPPU. Apabila pengadilan negeri berpendapat bahwa majelis KPPU telah salah dalam memeriksa perkara atau perlu pelaku usaha tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pengadilan negeri dapat membatalkan putusan majelis komisi. Dalam hal ini, maka putusan majelis KPPU dianggap tidak pernah ada. Yang ketiga ada membuat putusan sendiri. Pengadilan negeri mempunyai kewenangan untuk membuat putusan sendiri dalam menangani perkara keberatan. Putusan pengadilan negeri dapat berupa menguatkan sebagian putusan majelis KPPU, sedangkan isi putusan yang selebihnya dibatalkan. Ditinjau dari sifatnya, putusan pengadilan negeri dalam perkara keberatan dapat berubah. Yang pertama, putusan deklaratoir. Putusan pengadilan negeri semacam ini menetapkan suatu keadaan, misalnya pembatalan perjanjian. Apabila pengadilan negeri menyatakan perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha batal, maka dalam hal ini tidak diperlukan tindakan hukum apapun untuk mengeksekusi putusan. Yang kedua, putusan kondemnatoir. Putusan pengadilan negeri ini menghukum pelaku usaha untuk membayar ganti rugi atau denda. Dalam hal ini, apabila pelaku usaha tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka diperlukan tindakan hukum berupa eksekusi. Selanjutnya, mengenai apabila pelaku usaha tidak akan mengajukan keberatan. Yang pertama ada pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU dan tidak mengajukan upaya keberatan. Selanjutnya, yang kedua adanya upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Apabila pelaku usaha tidak menerima putusan pengadilan dalam perkara keberatan, berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha dalam waktu 14 hari sejak diterimanya putusan keberatan dari pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini berbeda dengan hukum acara perkara perdata pada umumnya yang harus melewati terlebih dahulu tahap upaya banding di pengadilan tinggi. Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima harus memeriksa putusannya. Selain kasasi, upaya hukum lain yang dapat dilakukan adalah peninjauan kembali atau PK. Tata cara penanganan kasasi dan PK di Mahkamah Agung dilakukan berdasarkan pada sistem peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.